Jika akhir-akhir ini hidupmu terasa hancur, lelah, dan tidak seperti dulu lagi, dengarkan pesan ini baik-baik. Mungkin ada bagian dalam hatimu yang masih terluka. Mungkin ada hal-hal yang terjadi dalam hidupmu yang membuatmu merasa kehilangan arah, kehilangan damai, bahkan kehilangan dirimu sendiri. Kamu mencoba tetap kuat, tetapi di dalam hatimu ada rasa lelah yang tidak semua orang bisa mengerti. Tetapi melalui pesan Tuhan hari ini, Tuhan ingin kamu tahu satu hal, hidupmu belum selesai. Apa yang hancur masih bisa dipulihkan. Apa yang terluka masih bisa disembuhkan. Apa yang hilang masih bisa Tuhan gantikan dengan sesuatu yang lebih indah menurut rencananya. Jangan percaya bahwa keadaanmu hari ini adalah akhir dari ceritamu. Tuhan masih bekerja. Tuhan masih memegang hidupmu. Dan meskipun kamu belum melihat semuanya berubah, percayalah, Tuhan sedang memulihkan hidupmu. Tetaplah di sini, karena pesan ini mungkin adalah penguatan yang hatimu butuhkan hari ini. Tuhan melihat apa yang melukai hatimu. Mungkin selama ini, kamu berusaha menyembunyikannya dari orang lain. Kamu tersenyum. Kamu menjalani hari seperti biasa. Kamu mencoba terlihat kuat. Tetapi di dalam hatimu, ada bagian yang masih sakit, ada luka yang belum benar-benar sembuh, ada kekecewaan yang masih terasa, ada kenangan yang kadang datang kembali dan membuat hatimu berat. Orang lain mungkin tidak tahu semua yang sudah kamu lalui. Mereka mungkin tidak tahu betapa beratnya malam-malam yang kamu hadapi. Mereka mungkin tidak tahu berapa kali kamu menangis sendirian, berapa kali kamu merasa gagal, berapa kali kamu bertanya dalam hati, Tuhan, mengapa aku harus melewati semua ini? Tetapi Tuhan tahu, Tuhan melihat setiap bagian hidupmu yang terluka. Tuhan melihat rasa kecewa yang kamu pendam. Tuhan melihat luka yang kamu sembunyikan di balik senyuman. Tuhan melihat saat kamu mencoba tetap berdiri. Meskipun di dalam dirimu ada banyak hal yang terasa runtuh. Melalui pesan Tuhan hari ini, Tuhan ingin mengingatkanmu bahwa tidak ada satupun bagian dari hidupmu yang luput dari pandangannya. Dia melihat ketika kamu disakiti oleh orang yang kamu percaya. Dia melihat ketika harapanmu hancur karena sesuatu tidak berjalan seperti yang kamu doakan. Dia melihat ketika kamu kehilangan damai, kehilangan semangat, bahkan merasa kehilangan dirimu sendiri. Tuhan tidak hanya melihat keadaan luarmu, Dia melihat hatimu. Dia tahu bagian mana yang masih rapuh. Dia tahu bagian mana yang masih takut untuk percaya lagi. Dia tahu bagian mana yang masih sulit untuk melepaskan masa lalu. Dia tahu bagian mana yang kamu sembunyikan karena kamu merasa tidak ada orang yang akan mengerti. Tetapi dengarkan ini baik-baik. Lukamu tidak membuat Tuhan menjauh darimu. Kelemahanmu tidak membuat Tuhan meninggalkanmu. Kehancuranmu tidak membuat Tuhan berhenti mengasihimu. Justru di tempat yang paling terluka, Tuhan ingin hadir, membawa pemulihan. Di tempat yang paling rapuh, Tuhan ingin memberikan kekuatan baru. Di tempat yang paling gelap, Tuhan ingin menyalakan kembali terang pengharapan. Mungkin kamu merasa hidupmu tidak seperti dulu lagi. Mungkin ada bagian dari dirimu yang berubah karena rasa sakit yang kamu alami. Mungkin kamu merasa tidak sekuat dulu, tidak setenang dulu, tidak seberani dulu. Tetapi Tuhan tidak melihatmu sebagai orang yang gagal. Tuhan melihatmu sebagai anaknya yang sedang dalam proses pemulihan. Jangan malu membawa luka itu kepada Tuhan. Jangan merasa harus menyembunyikan air matamu darinya. Jangan berpikir kamu harus memperbaiki semuanya sendiri sebelum datang kepadanya. Datanglah kepada Tuhan apa adanya. Datanglah dengan hati yang lelah. Datanglah dengan luka yang masih terasa. Datanglah dengan semua pertanyaan yang belum terjawab. Tuhan tidak menolak hati yang hancur. Tuhan tidak memalingkan wajah dari jiwa yang terluka. Dia melihatmu dengan kasih. Dia mendekatimu dengan kelembutan. Dia memegang hidupmu dengan kesetiaan. Dan hari ini, Tuhan ingin kamu tahu bahwa apa yang melukaimu tidak akan menjadi akhir dari ceritamu. Apa yang menghancurkan hatimu tidak akan menghentikan rencananya. Apa yang pernah membuatmu jatuh tidak akan selamanya menahanmu di tempat yang sama. Tuhan sedang melihatmu.
Tuhan sedang mendengarmu. Tuhan sedang memulihkanmu. Percayalah, bagian hidupmu yang paling terluka adalah bagian yang sedang Tuhan sentuh dengan kasih-Nya. Dan ketika Tuhan mulai memulihkan, tidak ada luka yang terlalu dalam, tidak ada masa lalu yang terlalu berat, dan tidak ada hati yang terlalu hancur untuk Dia sembuhkan. Pemulihan dari Tuhan seringkali dimulai dari dalam. Mungkin kamu berharap keadaan di luar langsung berubah. Kamu berharap masalah segera selesai, pintu segera terbuka, orang-orang yang melukaimu segera berubah, dan semua yang hancur segera kembali seperti semula. Tetapi seringkali, sebelum Tuhan mengubah keadaan di sekitarmu, Dia lebih dulu memulihkan sesuatu di dalam hatimu. Karena Tuhan tahu, yang paling kamu butuhkan bukan hanya perubahan keadaan. Yang paling kamu butuhkan adalah hati yang kembali kuat, pikiran yang kembali tenang, iman yang kembali hidup, dan jiwa yang kembali percaya bahwa masa depanmu masih ada di dalam tangan-Nya. Melalui pesan Tuhan hari ini, Tuhan ingin mengingatkanmu bahwa pemulihan bukan selalu dimulai dengan sesuatu yang terlihat besar dari luar. Kadang pemulihan dimulai ketika hatimu yang dulu penuh kecemasan mulai merasakan sedikit damai. Kadang pemulihan dimulai ketika kamu masih berada dalam masalah yang sama, tetapi kamu tidak lagi merasa sendirian. Kadang pemulihan dimulai ketika kamu bisa berkata, "Tuhan, aku belum mengerti semuanya, tetapi aku mau percaya kepadamu." Itu adalah tanda bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam dirimu. Mungkin orang lain belum melihat perubahan dalam hidupmu. Mungkin mereka masih melihatmu seperti biasa. Mungkin keadaanmu di luar belum banyak berubah, tetapi jauh di dalam hatimu, Tuhan sedang menata kembali bagian-bagian yang pernah hancur. Dia sedang menyembuhkan luka yang selama ini kamu sembunyikan. Dia sedang mengangkat beban yang terlalu lama kamu pikul. Dia sedang mengganti rasa takut dengan keberanian, rasa putus asa dengan harapan, dan rasa lelah dengan kekuatan baru. Jangan meremehkan proses yang terjadi di dalam hatimu. Ketika kamu mulai bisa berdoa lagi, itu pemulihan. Ketika kamu mulai bisa berharap lagi, itu pemulihan. Ketika kamu mulai bisa bangun dan menjalani hari meskipun masih lelah, itu pemulihan. Ketika kamu mulai bisa melepaskan hal-hal yang dulu terlalu menyakitkan untuk dilepaskan, itu pemulihan. Ketika kamu mulai percaya bahwa hidupmu belum selesai, itu pemulihan dari Tuhan. Tuhan tidak hanya ingin memperbaiki keadaanmu, Dia ingin memulihkan dirimu sepenuhnya. Dia ingin menyembuhkan cara kamu melihat hidup. Dia ingin memulihkan cara kamu melihat dirimu sendiri. Dia ingin mengembalikan damai yang hilang, sukacita yang padam, dan iman yang pernah melemah karena terlalu banyak luka. Ada orang yang terlihat baik-baik saja dari luar, tetapi di dalam hatinya penuh kehancuran. Ada orang yang hidupnya tampak berjalan normal, tetapi batinnya sedang sangat lelah. Karena itu, Tuhan tidak hanya menyentuh bagian luar hidupmu, Dia masuk ke bagian terdalam dari dirimu, ke tempat yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, ke ruang hati yang selama ini kamu tutup rapat. Di sanalah Tuhan mulai memulihkan. Tuhan sedang mengajarimu untuk tidak lagi hidup dikendalikan oleh luka masa lalu. Tuhan sedang membantumu untuk tidak lagi melihat dirimu dari kegagalan, penolakan, atau kekecewaan yang pernah kamu alami. Tuhan sedang membangun kembali keberanianmu untuk melangkah. Percaya dan berharap. Mungkin pemulihanmu terasa lambat, tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah terburu-buru. Ketika Dia sedang membangun sesuatu yang kuat, Dia tidak hanya ingin kamu terlihat pulih sesaat, Dia ingin kamu benar-benar dipulihkan dari dalam. Sehingga ketika musim baru datang, kamu siap menerimanya dengan hati yang lebih kuat. Jadi hari ini, jangan kecewa jika perubahan belum terlihat besar dari luar. Perhatikan apa yang sedang Tuhan lakukan di dalam hatimu. Jika kamu mulai merasa sedikit lebih tenang, itu kasih Tuhan yang bekerja. Jika kamu mulai memiliki keberanian untuk melangkah lagi, itu tangan Tuhan yang menopangmu. Jika kamu masih mampu percaya, meskipun banyak hal belum berubah, itu iman yang sedang Tuhan hidupkan kembali.
Pemulihanmu sedang berlangsung. Tuhan sedang menyembuhkan bagian dalam hidupmu. Tuhan sedang menguatkan hatimu. Tuhan sedang membangun kembali apa yang pernah runtuh di dalam dirimu. Dan pada waktu yang tepat, apa yang Tuhan pulihkan di dalam hatimu akan mulai terlihat dalam hidupmu. Damai akan kembali, harapan akan tumbuh lagi, sukacita akan menyala kembali, dan kamu akan menyadari bahwa Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Bahkan ketika proses pemulihan itu dimulai secara diam-diam di dalam hatimu, Tuhan sanggup memulihkan apa yang telah hancur. Mungkin ada bagian dalam hidupmu yang pernah terasa begitu indah, tetapi sekarang terlihat rusak. Mungkin ada hubungan yang dulu dekat, tetapi sekarang penuh jarak. Mungkin ada impian yang dulu kamu pegang dengan penuh harapan, tetapi kini terasa mati karena kekecewaan. Mungkin ada semangat yang dulu menyala, tetapi sekarang hampir padam karena terlalu banyak luka. Tetapi dengarkan ini baik-baik. Apa yang hancur di tangan manusia masih bisa dipulihkan di tangan Tuhan. Tidak ada hidup yang terlalu rusak untuk Tuhan pulihkan. Tidak ada hati yang terlalu hancur untuk Tuhan sembuhkan. Tidak ada masa lalu yang terlalu gelap untuk Tuhan ubah menjadi kesaksian. Tidak ada keadaan yang terlalu mustahil bagi kuasa Tuhan. Melalui pesan Tuhan hari ini, Tuhan ingin mengingatkanmu bahwa kehancuran bukan akhir dari ceritamu. Apa yang terlihat runtuh hari ini tidak berarti tidak bisa dibangun kembali. Apa yang terlihat hilang hari ini tidak berarti tidak bisa Tuhan gantikan. Apa yang terlihat mati hari ini tidak berarti tidak bisa Tuhan hidupkan kembali. Tuhan adalah ahli dalam memulihkan. Dia sanggup memulihkan hati yang terluka. Dia sanggup memulihkan iman yang melemah. Dia sanggup memulihkan damai yang hilang. Dia sanggup memulihkan harapan yang hampir padam. Dia sanggup memulihkan hidup yang terasa berantakan. Mungkin kamu melihat hidupmu dan berkata, terlalu banyak yang sudah rusak, terlalu banyak yang sudah hilang, terlalu banyak yang sudah berubah. Aku tidak tahu apakah semuanya bisa baik-baik saja lagi. Tetapi Tuhan tidak melihat hidupmu seperti manusia melihatnya. Manusia melihat kehancuran, tetapi Tuhan melihat kesempatan untuk memulihkan. Manusia melihat akhir, tetapi Tuhan melihat awal yang baru. Manusia melihat luka, tetapi Tuhan melihat tempat di mana kasih-Nya akan bekerja dengan penuh kuasa. Jangan batasi kuasa Tuhan hanya karena kamu belum melihat jalan keluar. Jangan menyerah hanya karena keadaan terlihat sulit diperbaiki. Jangan percaya bahwa hidupmu tidak bisa berubah hanya karena masa lalumu terasa berat. Tuhan bisa mengambil bagian-bagian hidupmu yang hancur dan menyusunnya kembali menjadi sesuatu yang lebih indah. Dia bisa memakai luka yang dulu membuatmu menangis menjadi kesaksian yang suatu hari nanti menguatkan banyak orang. Dia bisa memakai masa sulit ini untuk membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih dekat kepadanya. Kadang Tuhan tidak memulihkan hidup kita dengan cara mengembalikan semuanya persis seperti dulu. Kadang Dia memulihkan dengan cara membuat sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih dalam, lebih kuat, dan lebih indah daripada sebelumnya. Mungkin ada pintu yang tidak akan terbuka lagi, tetapi Tuhan akan membuka pintu yang baru. Mungkin ada hal yang tidak akan kembali seperti semula, tetapi Tuhan akan memberikan damai untuk menerima dan kekuatan untuk melangkah maju. Mungkin ada bagian dari masa lalu yang tidak bisa diubah, tetapi Tuhan sanggup mengubah masa depanmu. Jangan terus memandang hidupmu dari apa yang telah hilang. Pandanglah hidupmu dari apa yang masih bisa Tuhan lakukan. Jangan terus mengukur masa depanmu dari luka yang pernah terjadi. Ukurlah masa depanmu dari kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan belum selesai. Dia sedang bekerja dalam bagian yang kamu kira sudah rusak. Dia sedang menyentuh bagian yang kamu kira tidak mungkin pulih. Dia sedang membangun kembali apa yang pernah runtuh. Dia sedang menyiapkan bab baru yang tidak bisa kamu lihat hari ini. Percayalah, pemulihan dari Tuhan mungkin tidak selalu datang secepat yang kamu inginkan, tetapi selalu datang dengan cara yang paling tepat. Tuhan tidak terburu-buru ketika Dia sedang membangun sesuatu yang kuat. Dia tidak hanya ingin memperbaiki hidupmu sementara.
Dia ingin memulihkanmu sampai ke akar, sampai ke bagian terdalam, sampai kamu benar-benar siap berjalan dalam musim yang baru. Jadi hari ini, serahkan bagian hidupmu yang hancur kepada Tuhan. Serahkan hubungan yang melukaimu. Serahkan impian yang gagal. Serahkan masa lalu yang masih membebani hatimu. Serahkan rasa kecewa yang terlalu lama kamu simpan. Serahkan semua bagian hidup yang tidak sanggup kamu perbaiki dengan kekuatanmu sendiri. Karena di tangan Tuhan, yang hancur bisa dipulihkan, yang terluka bisa disembuhkan, yang hilang bisa digantikan, yang lemah bisa dikuatkan, dan yang terlihat seperti akhir bisa menjadi awal dari karya Tuhan yang baru dalam hidupmu. Hidupmu belum selesai. Kehancuranmu bukan akhir ceritamu. Tuhan sedang memulihkan apa yang telah vetrong hidupmu. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan melihat bahwa tangan Tuhan tidak pernah berhenti bekerja untuk kebaikanmu. Jangan biarkan masa lalumu menentukan masa depanmu. Mungkin ada hal-hal yang pernah terjadi dalam hidupmu dan sampai hari ini masih membekas. Mungkin ada keputusan yang kamu sesali. Mungkin ada luka yang ditinggalkan oleh orang lain. Mungkin ada kegagalan yang membuatmu merasa tidak layak untuk memulai lagi. Mungkin ada masa lalu yang setiap kali kamu ingat, hatimu terasa berat dan pikiranmu berkata, "Aku tidak akan pernah bisa menjadi lebih baik." Tetapi dengarkan ini baik-baik. Masa lalumu bukan akhir dari ceritamu. Apa yang pernah terjadi memang menjadi bagian dari perjalanan hidupmu. Tetapi itu tidak harus menjadi penjara yang menahan masa depanmu. Luka yang pernah kamu alami tidak berhak menentukan siapa kamu selamanya. Kesalahan yang pernah kamu buat tidak berhak mencuri harapanmu. Kegagalan yang pernah kamu lewati tidak berhak menghentikan rencana Tuhan dalam hidupmu. Melalui pesan Tuhan hari ini, Tuhan ingin mengingatkanmu bahwa hidupmu belum selesai. Masih ada bab baru yang sedang Dia siapkan. Masih ada jalan baru yang bisa Dia buka. Masih ada pemulihan yang sedang Dia kerjakan. Masih ada masa depan yang tetap aman di dalam tangan-Nya. Jangan terus melihat dirimu dari apa yang pernah melukaimu. Jangan terus menyebut dirimu gagal hanya karena pernah jatuh. Jangan terus menghukum dirimu karena masa lalu yang tidak bisa kamu ubah. Tuhan tidak melihatmu hanya dari kesalahanmu. Tuhan tidak menilai hidupmu hanya dari musim terburuk yang pernah kamu lalui. Tuhan melihat lebih dalam daripada itu. Dia melihat hatimu. Dia melihat perjuanganmu. Dia melihat air matamu. Dia melihat keinginanmu untuk bangkit. Meskipun langkahmu masih lemah, mungkin masa lalumu pernah membuatmu merasa hancur. Tetapi Tuhan sanggup memakai kehancuran itu sebagai tempat awal pemulihan. Mungkin masa lalumu pernah membuatmu kehilangan percaya diri. Tetapi Tuhan sanggup membangun kembali keberanianmu. Mungkin masa lalumu pernah membuatmu takut untuk berharap lagi. Tetapi Tuhan sanggup menyalakan kembali pengharapan di dalam hatimu. Jangan izinkan luka lama menjadi suara yang paling kuat dalam hidupmu. Ada suara Tuhan yang lebih besar daripada suara penyesalan. Ada kasih Tuhan yang lebih kuat daripada rasa bersalah. Ada rencana Tuhan yang lebih indah daripada kegagalan yang pernah kamu alami. Masa lalu bisa mengajarimu, tetapi tidak boleh mengikatmu. Masa lalu bisa menjadi pelajaran, tetapi tidak boleh menjadi identitasmu. Masa lalu bisa menjadi bagian dari kesaksianmu, tetapi tidak boleh menjadi batas dari masa depanmu. Tuhan sedang menulis sesuatu yang baru dalam hidupmu. Mungkin kamu belum melihat semuanya hari ini. Mungkin kamu masih dalam proses melepaskan hal-hal yang dulu menyakitkan. Mungkin masih ada hari-hari ketika ingatan lama datang kembali dan membuat hatimu goyah. Tetapi setiap kali itu terjadi, ingatlah bahwa kamu tidak lagi berjalan sendiri. Tuhan ada bersamamu. Tuhan memegang tanganmu. Tuhan sedang menuntunmu keluar dari bayangan masa lalu menuju terang yang baru. Jangan takut untuk memulai lagi bersama Tuhan. Kamu boleh pernah jatuh, tetapi kamu bisa bangkit lagi. Kamu boleh pernah terluka, tetapi kamu bisa dipulihkan lagi. Kamu boleh pernah kehilangan arah, tetapi Tuhan bisa menuntunmu lagi. Kamu boleh pernah gagal, tetapi kegagalan itu bukan akhir dari rencana Tuhan atas hidupmu. Hari ini,
Lepaskan perlahan beban masa lalu yang terlalu lama kamu bawa. Serahkan penyesalanmu kepada Tuhan. Serahkan rasa bersalahmu kepada Tuhan. Serahkan luka lama yang masih mengikat hatimu kepada Tuhan. Biarkan Dia menyentuh bagian hidupmu yang selama ini kamu sembunyikan. Tuhan tidak ingin kamu terus hidup sebagai tawanan dari apa yang sudah berlalu. Dia ingin kamu berjalan dalam kebebasan, pemulihan, dan harapan yang baru. Dia ingin kamu percaya bahwa masih ada masa depan yang baik. Dia ingin kamu tahu bahwa apa yang pernah menghancurkanmu tidak akan menghentikan kasih-Nya bekerja dalam hidupmu. Masa depanmu tidak ditentukan oleh luka masa lalumu. Masa depanmu tidak ditentukan oleh orang yang pernah meninggalkanmu. Masa depanmu tidak ditentukan oleh kegagalan yang pernah membuatmu menangis. Masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan. Dan ketika hidupmu ada di dalam tangan Tuhan, tidak ada masa lalu yang terlalu gelap untuk Dia pulihkan. Tidak ada kesalahan yang terlalu besar untuk Dia ampuni. Dan tidak ada hati yang terlalu hancur untuk Dia bangun kembali. Percayalah, Tuhan sedang memulihkan hidupmu. Dia sedang melepaskanmu dari beban masa lalu. Dia sedang menyiapkan bab baru yang lebih indah. Dia sedang membawamu menuju masa depan yang penuh harapan. Jadi jangan biarkan masa lalu mendefinisikan siapa kamu. Biarkan kasih Tuhan membentuk kembali hidupmu. Biarkan firman-Nya menguatkan hatimu. Biarkan tangan-Nya menuntun langkahmu. Karena hidupmu belum selesai. Dan masa depanmu masih penuh dengan kemungkinan indah di dalam rencana Tuhan. Proses pemulihanmu tidak sia-sia. Mungkin hari ini kamu merasa proses ini berjalan terlalu lambat. Kamu sudah berdoa, sudah mencoba bangkit, sudah berusaha melepaskan masa lalu. Tetapi masih ada hari-hari ketika hatimu kembali terasa berat. Ada saat ketika kamu merasa sudah mulai kuat, lalu tiba-tiba kenangan lama datang kembali dan membuatmu merasa lemah lagi. Mungkin kamu bertanya, Tuhan, mengapa aku belum sepenuhnya pulih? Mengapa aku masih merasa sakit? Mengapa proses ini terasa begitu panjang? Tetapi dengarkan ini baik-baik. Pemulihan yang lambat bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Kadang Tuhan bekerja dengan cara yang lembut, perlahan, dan sangat dalam. Dia tidak terburu-buru, karena Dia tidak hanya ingin membuatmu terlihat baik-baik saja dari luar. Dia ingin memulihkanmu sampai ke bagian terdalam. Dia ingin menyembuhkan akar luka, bukan hanya menutupinya sementara. Dia ingin membangun kembali hatimu dengan dasar yang lebih kuat. Melalui pesan Tuhan hari ini, Tuhan ingin mengingatkanmu bahwa setiap langkah kecil dalam proses pemulihanmu memiliki arti. Ketika kamu masih memilih untuk berdoa, meskipun hatimu lelah, itu tidak sia-sia. Ketika kamu masih mencoba bangun dan menjalani hari, meskipun pikiranmu berat, itu tidak sia-sia. Ketika kamu masih memilih untuk percaya, meskipun keadaan belum berubah, itu tidak sia-sia. Ketika kamu mulai belajar melepaskan hal-hal yang dulu sangat menyakitkan, itu adalah bagian dari pemulihan Tuhan dalam hidupmu. Jangan meremehkan langkah kecil yang kamu ambil bersama Tuhan. Tidak semua perubahan terjadi secara tiba-tiba. Tidak semua pemulihan terlihat besar di awal. Kadang pemulihan dimulai dari hal yang sederhana, hati yang sedikit lebih tenang, pikiran yang sedikit lebih jernih, keberanian kecil untuk mencoba lagi, atau satu doa pendek yang kamu ucapkan dengan air mata. Tuhan melihat semua itu. Tuhan melihat usahamu untuk bangkit. Tuhan melihat perjuanganmu untuk tidak kembali menyerah. Tuhan melihat ketika kamu berusaha memaafkan, meskipun hatimu belum sepenuhnya siap. Tuhan melihat ketika kamu mencoba percaya lagi, meskipun pernah dikecewakan. Tuhan melihat ketika kamu memilih untuk tetap berjalan, meskipun langkahmu pelan. Tidak ada proses yang tersembunyi dari Tuhan. Mungkin orang lain tidak melihat perubahan dalam hidupmu. Mereka mungkin tidak tahu betapa sulitnya kamu bertahan. Mereka mungkin tidak mengerti mengapa kamu membutuhkan waktu begitu lama untuk pulih. Tetapi Tuhan tahu. Tuhan memahami prosesmu. Tuhan tidak membandingkanmu dengan orang lain. Tuhan tidak menuntutmu untuk sembuh dalam waktu yang sama seperti orang lain. Setiap hati memiliki prosesnya sendiri.
Setiap luka memiliki kedalamannya sendiri. Setiap pemulihan memiliki waktunya sendiri. Karena itu, jangan menghukum dirimu hanya karena kamu belum sepenuhnya pulih. Jangan merasa gagal hanya karena masih ada hari-hari ketika kamu menangis. Jangan berpikir bahwa kamu mundur hanya karena ada saatnya luka lama terasa kembali. Pemulihan bukan selalu berjalan lurus. Kadang ada hari yang kuat, ada hari yang lemah, ada hari yang penuh iman, dan ada hari ketika kamu hanya bisa berkata, "Tuhan, tolong aku," dan Tuhan tetap ada di sana. Dia tidak meninggalkanmu di tengah proses. Dia tidak kecewa karena kamu masih belajar. Dia tidak menjauh karena kamu masih rapuh. Justru dalam kerapuhanmu, Tuhan sedang menunjukkan kasih-Nya. Dalam kelemahanmu, Tuhan sedang memberi kekuatan baru. Dalam proses yang panjang ini, Tuhan sedang membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih dekat kepadanya. Ingatlah, sesuatu yang kuat tidak selalu dibangun dengan cepat. Akar pohon tumbuh dalam diam. Sebelum batangnya terlihat kokoh, benih bertumbuh di dalam tanah sebelum muncul ke permukaan. Begitu juga dengan hidupmu. Ada hal-hal yang sedang Tuhan tumbuhkan di dalam dirimu. Meskipun belum terlihat oleh mata manusia, Tuhan sedang menumbuhkan imanmu. Tuhan sedang membangun kesabaranmu. Tuhan sedang menguatkan hatimu. Tuhan sedang memulihkan cara kamu melihat dirimu sendiri. Tuhan sedang mengajarimu untuk tidak lagi hidup dari luka, tetapi dari kasih-Nya. Mungkin proses ini terasa panjang, tetapi proses ini tidak kosong. Ada maksud Tuhan di dalamnya, ada pembentukan di dalamnya, ada pelajaran di dalamnya, ada kekuatan yang sedang lahir dari tempat yang dulu penuh kelemahan, ada kesaksian yang sedang disiapkan dari bagian hidupmu yang pernah hancur. Suatu hari nanti, kamu akan melihat kembali masa ini dan berkata, "Ternyata Tuhan bekerja dalam setiap langkah kecilku. Ternyata air mataku tidak sia-sia. Ternyata proses yang panjang ini sedang mempersiapkan aku untuk sesuatu yang lebih baik." Jadi jangan menyerah dalam proses pemulihanmu. Tetaplah berjalan. Meskipun perlahan, tetaplah berdoa. Meskipun singkat, tetaplah percaya. Meskipun belum melihat hasilnya, tetaplah membuka hati untuk Tuhan. Meskipun masih ada bagian yang sakit, karena Tuhan sedang memulihkan hidupmu. Dia sedang bekerja lebih dalam daripada yang bisa kamu lihat. Dan pada waktu yang tepat, kamu akan menyadari bahwa proses yang kamu jalani hari ini bukanlah proses yang sia-sia, tetapi jalan yang Tuhan pakai untuk membawa kamu menuju pemulihan, kedewasaan, damai, dan harapan yang baru. Hari ini, Tuhan tidak memintamu menjadi sempurna. Dia hanya memintamu untuk membuka hati. Mungkin selama ini kamu sudah terlalu lama memikul semuanya sendiri. Kamu mencoba menyembuhkan dirimu dengan kekuatanmu sendiri. Kamu mencoba menyembunyikan rasa sakitmu. Kamu mencoba meyakinkan dirimu bahwa suatu hari nanti semuanya akan baik-baik saja, tanpa benar-benar menyerahkannya kepada Tuhan. Tetapi pemulihan sejati dimulai ketika kamu membuka hatimu kepadanya. Melalui pesan Tuhan hari ini, Tuhan sedang mengundangmu untuk berhenti memikul beban itu sendirian. Dia ingin kamu datang apa adanya, bukan dengan hidup yang sudah sempurna, bukan dengan hati yang sudah pulih sepenuhnya, tetapi dengan segala luka, air mata, dan kelemahan yang masih kamu miliki. Tuhan tidak pernah menolak hati yang datang dengan tulus. Dia tidak berkata, "Datanglah ketika kamu sudah kuat." Dia berkata, "Datanglah sekarang, datanglah ketika kamu masih lelah, datanglah ketika kamu masih kecewa, datanglah ketika kamu masih menangis, datanglah ketika kamu merasa hidupmu berantakan." Karena kasih Tuhan tidak bergantung pada keadaanmu. Dia mengasihimu. Bahkan ketika kamu merasa tidak layak, Dia tetap memanggilmu. Bahkan ketika kamu merasa gagal, Dia tetap membuka tangannya. Bahkan ketika kamu merasa terlalu jauh darinya. Mungkin ada bagian hidupmu yang selama ini kamu tutup rapat. Ada luka yang tidak pernah kamu ceritakan kepada siapapun. Ada rasa bersalah yang masih kamu simpan. Ada penyesalan yang terus menghantui pikiranmu.
Ada ketakutan yang membuatmu sulit melangkah ke depan. Hari ini, Tuhan berkata, serahkan semuanya kepadaku. Jangan takut membuka hatimu di hadapan Tuhan. Dia sudah mengetahui semuanya sebelum kamu mengatakannya. Dia mengetahui setiap air mata yang pernah jatuh. Dia mengetahui setiap malam yang kamu lalui dengan hati yang berat. Dia mengetahui setiap doa yang kamu ucapkan dalam diam. Dan dia tetap memilih untuk mengasihimu. Kadang kita ingin Tuhan memulihkan hidup kita, tetapi kita masih menggenggam erat rasa sakit yang seharusnya kita serahkan kepadanya. Kita ingin damai, tetapi kita terus memelihara ketakutan. Kita ingin dipulihkan, tetapi kita tidak mau melepaskan luka lama. Kita ingin berjalan maju, tetapi kita terus melihat ke belakang. Hari ini adalah waktunya untuk lepaskan rasa bersalahmu, lepaskan penyesalanmu, lepaskan kepahitanmu, lepaskan ketakutanmu, lepaskan semua beban yang selama ini membuat langkahmu terasa berat. Bukan karena semua itu tidak penting, tetapi karena Tuhan jauh lebih sanggup memegangnya daripada kamu. Biarkan Tuhan masuk ke bagian hidupmu yang paling terluka. Biarkan kasih-Nya menyentuh bagian hatimu yang selama ini kamu lindungi dengan air mata. Biarkan damai-Nya memenuhi pikiranmu yang selama ini dipenuhi kekhawatiran. Biarkan Roh Kudus menghiburmu ketika kamu merasa tidak sanggup lagi. Membuka hati kepada Tuhan bukan berarti semua masalah langsung selesai, tetapi itu berarti kamu tidak lagi berjalan sendirian. Itu berarti ada tangan Tuhan yang menopangmu, ada kasih Tuhan yang menguatkanmu, ada pengharapan baru yang mulai bertumbuh di dalam hatimu. Hari ini mungkin kamu belum melihat seluruh pemulihan itu, tetapi ketika kamu membuka hatimu kepada Tuhan, proses itu sudah dimulai, sedikit demi sedikit. Tuhan akan menghapus rasa takutmu, sedikit demi sedikit. Dia akan memulihkan sukacitamu, sedikit demi sedikit. Dia akan mengembalikan damai yang pernah hilang, sedikit demi sedikit. Dia akan mengajarimu untuk percaya lagi. Jangan takut membuka hatimu. Tuhan tidak datang untuk menghakimimu. Dia datang untuk memulihkanmu. Dia tidak datang untuk mengingatkan semua kegagalanmu. Dia datang untuk memberikan harapan yang baru. Dia tidak datang untuk menghancurkanmu. Dia datang untuk membangun hidupmu kembali dengan kasih-Nya. Hari ini, buatlah keputusan yang sederhana, tetapi sangat berarti. Bukalah hatimu. Izinkan Tuhan bekerja. Izinkan Tuhan menyentuh bagian hidupmu yang paling rapuh. Izinkan Tuhan memulihkan apa yang selama ini tidak mampu kamu pulihkan sendiri. Karena ketika kamu membuka hati kepada Tuhan, kamu sedang membuka jalan bagi kasih-Nya untuk bekerja dengan lebih dalam. Dan percayalah, Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang menyerahkan hidupnya kepadanya. Dia sedang memegang hidupmu, Dia sedang membentukmu, Dia sedang memulihkanmu. Dan setiap langkah yang kamu ambil bersamanya sedang membawamu semakin dekat kepada kehidupan baru yang telah Dia siapkan bagimu. Anakku, dengarkan suaraku hari ini. Aku melihat hidupmu. Aku melihat bagian yang hancur. Aku melihat bagian yang terluka. Aku melihat bagian yang selama ini kamu sembunyikan dari orang lain. Aku melihat air mata yang jatuh dalam diam. Rasa lelah yang kamu pendam. Dan beban yang terlalu lama kamu pikul sendiri. Aku tahu apa yang sudah kamu lalui. Aku tahu ketika hatimu patah karena kekecewaan. Aku tahu ketika kamu merasa tidak lagi sekuat dulu. Aku tahu ketika kamu mencoba tersenyum, padahal di dalam hatimu ada banyak hal yang terasa runtuh. Aku tahu ketika kamu bertanya dalam diam, Tuhan, apakah hidupku masih bisa dipulihkan anakku? Aku ingin kamu tahu satu hal, hidupmu belum selesai. Apa yang hancur dalam hidupmu tidak lebih besar daripada kuasaku. Apa yang terluka di dalam hatimu tidak terlalu dalam untuk kasih-Ku sembuhkan. Apa yang hilang dari hidupmu tidak mustahil untuk Aku pulihkan dengan cara yang lebih indah. Aku tidak meninggalkanmu dalam kehancuranmu. Aku tidak menjauh ketika kamu merasa lemah. Aku tidak berhenti mengasihimu ketika kamu merasa gagal. Aku ada di dekatmu. Aku memegang tanganmu. Aku sedang bekerja dalam hidupmu.
bahkan ketika kamu belum melihat semuanya berubah. Anakku, aku sedang memulihkan hatimu. Aku sedang menyentuh luka yang paling dalam. Aku sedang menenangkan pikiran yang penuh kekhawatiran. Aku sedang mengangkat beban yang terlalu berat untuk kamu bawa sendiri. Aku sedang mengembalikan damai yang pernah hilang, harapan yang hampir padam, dan iman yang sempat melemah karena terlalu banyak pergumulan. Jangan takut pada proses ini. Pemulihan tidak selalu terjadi dalam satu malam. Ada bagian yang aku sembuhkan perlahan, karena aku tahu hatimu rapuh. Ada hal yang aku pulihkan sedikit demi sedikit, karena aku ingin membangunmu kembali dengan dasar yang lebih kuat. Aku tidak terburu-buru, karena aku tidak hanya ingin kamu terlihat baik-baik saja dari luar. Aku ingin kamu benar-benar pulih dari dalam. Percayalah kepadaku, masa lalumu tidak menentukan masa depanmu. Lukamu tidak menentukan nilaimu. Kegagalanmu tidak menghentikan rencanaku. Apa yang pernah membuatmu jatuh tidak akan selamanya menahanmu di tempat yang sama. Aku sedang menuntunmu keluar dari musim yang berat menuju musim yang baru. Aku sedang membuka jalan yang belum kamu lihat. Aku sedang menyiapkan kekuatan. Aku sedang membangun kembali hidupmu dengan kasihku. Anakku, jangan terus menyalahkan dirimu. Jangan terus hidup dalam penyesalan. Jangan terus mendengarkan suara yang berkata bahwa kamu tidak layak dipulihkan. Aku mengenalmu. Aku mengasihimu. Aku memilih untuk tetap memegang hidupmu. Dan ketika aku memulihkan, tidak ada luka yang terlalu dalam, tidak ada masa lalu yang terlalu gelap, dan tidak ada hati yang terlalu hancur untuk aku bangun kembali. Serahkan semuanya kepadaku. Serahkan luka yang masih kamu simpan. Serahkan rasa takut yang membuatmu sulit melangkah. Serahkan kekecewaan yang masih membebani hatimu. Serahkan masa lalu yang tidak bisa kamu ubah. Serahkan masa depan yang belum bisa kamu pahami. Kamu tidak harus memikul semuanya sendiri. Kamu tidak harus memahami semuanya hari ini. Kamu tidak harus kuat setiap waktu. Datanglah kepadaku apa adanya, dengan hati yang jujur, dengan air mata, dengan kelemahanmu, dan dengan iman yang masih tersisa. Aku tidak akan menolakmu. Aku akan memulihkanmu. Aku akan menguatkanmu. Aku akan menuntunmu. Aku akan membuat sesuatu yang baru dalam hidupmu. Apa yang dulu hancur, akan aku sentuh dengan kasihku. Apa yang dulu membuatmu menangis, akan aku ubah menjadi kesaksian. Apa yang dulu terasa seperti akhir akan aku jadikan awal dari pemulihan yang baru. Anakku, tetaplah percaya, tetaplah berjalan bersamaku. Meskipun langkahmu kecil, tetaplah berdoa. Meskipun hatimu masih lelah, tetaplah membuka hatimu. Meskipun masih ada bagian yang sakit, aku sedang bekerja lebih dalam daripada yang bisa kamu lihat. Suatu hari nanti, kamu akan melihat kembali musim ini dan berkata, Tuhan tidak pernah meninggalkanku. Tuhan sedang memulihkan hidupku. Tuhan mengubah luka menjadi kekuatan, kehancuran menjadi kesaksian, dan masa lalu menjadi bagian dari rencananya yang indah. Tenangkan hatimu hari ini. Aku bersamamu. Aku mengasihimu. Aku memegang hidupmu. Aku sedang memulihkanmu. Dan pada waktu yang tepat, kamu akan melihat bahwa karyaku dalam hidupmu jauh lebih indah daripada rasa sakit yang kamu alami hari ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan yang penuh kasih, hari ini aku datang kepadamu dengan hati yang terbuka. Aku datang bukan karena aku kuat, tetapi karena aku membutuhkan Engkau. Aku datang bukan karena hidupku sempurna, tetapi karena ada banyak bagian dalam hidupku yang membutuhkan pemulihan darimu. Tuhan, Engkau melihat semua yang sudah aku lalui. Engkau melihat luka yang selama ini aku sembunyikan. Engkau melihat air mata yang jatuh dalam diam. Engkau melihat rasa lelah, rasa kecewa, rasa takut, dan beban yang terlalu lama aku pikul sendiri. Hari ini, Tuhan, aku menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Aku menyerahkan hatiku yang terluka. Aku menyerahkan pikiranku yang lelah. Aku menyerahkan masa laluku yang masih membebani. Aku menyerahkan rasa takutku tentang masa depan. Aku menyerahkan semua bagian hidupku yang terasa hancur dan tidak sanggup aku perbaiki dengan kekuatanku sendiri. Pulihkanlah hidupku,
Tuhan, pulihkan hatiku dari luka yang masih terasa. Pulihkan pikiranku dari kekhawatiran yang sering menguasai. Pulihkan imanku yang pernah melemah karena terlalu banyak pergumulan. Pulihkan damai sejahtera yang pernah hilang dari dalam diriku. Pulihkan sukacita yang pernah padam karena rasa sakit dan kekecewaan. Tuhan, aku percaya bahwa tidak ada hidup yang terlalu hancur untuk Engkau pulihkan. Tidak ada hati yang terlalu terluka untuk Engkau sembuhkan. Tidak ada masa lalu yang terlalu gelap untuk Engkau ubah menjadi kesaksian. Tidak ada keadaan yang terlalu sulit untuk Engkau jamah dengan kuasa-Mu. Aku percaya Engkau sedang bekerja dalam hidupku, meskipun aku belum melihat semuanya berubah. Aku percaya Engkau sedang menyusun kembali apa yang pernah runtuh, meskipun proses ini terasa lambat. Aku percaya Engkau sedang membangun kembali hidupku dengan kasih dan kesetiaan-Mu, meskipun aku belum memahami semua yang terjadi. Aku percaya rencana-Mu lebih indah daripada rencanaku. Tuhan, ajari aku untuk tidak terus hidup dalam masa lalu. Tolong aku melepaskan penyesalan yang terlalu lama aku genggam. Tolong aku berhenti menyalahkan diriku atas hal-hal yang tidak bisa aku ubah. Tolong aku mengampuni, melepaskan, dan berjalan maju sesuai dengan tuntunan-Mu. Jangan biarkan luka lama terus menentukan cara aku melihat diriku, hidupku, dan masa depanku. Bawalah aku masuk ke musim yang baru, musim pemulihan, musim damai, musim harapan, musim kekuatan yang baru dari-Mu. Tuhan, sentuhlah bagian terdalam dari hatiku. Masuklah ke ruang-ruang dalam hidupku yang selama ini aku tutup rapat. Jamahlah bagian yang paling rapuh. Sembuhkanlah bagian yang paling sakit. Terangilah bagian yang masih gelap. Dan penuhi hatiku dengan kasih-Mu yang tidak pernah berubah. Aku tidak ingin berjalan sendiri lagi. Aku ingin berjalan bersama-Mu. Aku ingin belajar percaya lagi. Aku ingin belajar berharap lagi. Aku ingin belajar menerima pemulihan yang Engkau kerjakan dalam hidupku. Sedikit demi sedikit, hari demi hari. Tuhan, berikan aku kekuatan untuk menjalani proses ini. Ketika aku merasa lemah, kuatkan aku. Ketika aku merasa takut, tenangkan aku. Ketika aku merasa ingin menyerah, ingatkan aku bahwa hidupku belum selesai. Ketika masa lalu mencoba menarikku kembali, tuntun aku untuk tetap melangkah ke depan bersama-Mu. Aku percaya Engkau sedang memulihkan hidupku. Aku percaya Engkau sedang memulihkan hatiku. Aku percaya Engkau sedang memulihkan damai dan sukacitaku. Aku percaya Engkau sedang menyiapkan sesuatu yang baru dan indah dalam hidupku. Terima kasih, Tuhan, karena Engkau tidak meninggalkanku dalam kehancuran. Terima kasih karena Engkau tetap mengasihiku di tengah kelemahanku. Terima kasih karena tangan-Mu masih memegang hidupku. Terima kasih karena Engkau sanggup mengubah luka menjadi kekuatan, air mata menjadi kesaksian, dan masa lalu menjadi bagian dari rencana-Mu yang indah. Mulai hari ini, aku memilih untuk percaya bahwa pemulihan sedang terjadi. Aku memilih untuk tidak menyerah. Aku memilih untuk membuka hatiku kepadamu. Aku memilih untuk berjalan bersamamu. Meskipun langkahku kecil, aku menyerahkan seluruh hidupku, masa laluku, hari iniku, dan masa depanku ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sekarang, ucapkan dalam hatimu dengan iman. Tuhan sedang memulihkan hidupku. Hidupku belum selesai. Masa laluku tidak menentukan masa depanku. Lukaku tidak menghentikan rencana Tuhan dalam hidupku. Aku percaya Tuhan sedang menyembuhkan hatiku. Aku percaya Tuhan sedang menata kembali hidupku. Aku percaya Tuhan sedang mengangkat beban yang terlalu lama aku pikul sendiri. Aku percaya Tuhan sedang mengganti ketakutanku dengan iman. Aku percaya Tuhan sedang mengganti kelemahanku dengan kekuatan. Aku percaya Tuhan sedang mengganti luka masa laluku dengan pemulihan yang baru. Hari ini, aku memilih untuk tidak menyerah. Aku memilih
untuk membuka hatiku kepada Tuhan. Aku memilih untuk melepaskan masa lalu. Aku memilih untuk percaya bahwa pemulihan sedang terjadi. Meskipun aku belum melihat semuanya dengan jelas, aku tidak berjalan sendirian, karena Tuhan selalu menyertaiku. Aku tidak harus memahami semuanya hari ini, karena Tuhan tahu jalan terbaik untuk hidupku. Aku tidak harus kuat setiap waktu, karena kekuatan Tuhan sempurna dalam kelemahanku. Apa yang pernah hancur masih bisa dipulihkan oleh Tuhan. Apa yang pernah hilang masih bisa Tuhan gantikan. Apa yang pernah membuatku menangis bisa Tuhan ubah menjadi kesaksian. Aku percaya hidupku ada di dalam tangan Tuhan. Aku percaya masa depanku aman di dalam rencana Tuhan. Aku percaya Tuhan sedang memulihkan hidupku sedikit demi sedikit, hari demi hari. Jika kamu percaya bahwa Tuhan sedang memulihkan hidupmu, tuliskan amin di kolom komentar. Jika ada bagian dalam hidupmu yang sedang membutuhkan pemulihan, tuliskan juga pergumulan doamu. Kami percaya Tuhan mendengar setiap doa yang dinaikkan dengan iman. Jangan lupa untuk berlangganan channel Suara Tuhan hari ini, agar kamu bisa menerima pesan Tuhan hari ini yang membawa harapan, kekuatan, damai, pemulihan, dan berkat bagi hidupmu setiap hari. Ingatlah selalu hidupmu belum selesai. Masa lalumu bukan akhir ceritamu. Tuhan melihatmu, Tuhan mengasihimu, dan Tuhan sedang memulihkan hidupmu. Tuhan memberkatimu. Amin.